Yang aku mau bahas itu adalah ketika kita kerja di Jepang, terus ada perlakuan yang nggak baik dari orang Jepangnya, ataupun eh, ada perlakuan yang nggak baik dari perusahaan kita, lembur kita nggak dibayar semisal, atau gaji kita nggak dibayar, atau kepala kita dipukul, atau kita dimarahin setiap hari, nggak ada, kita buat salah juga dimarahin, itu kan udah merusak mental kita gitu kan. Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel Girsang, dan aku akan berbagi informasi ini sama teman-teman yang sedang bekerja di Jepang maupun yang masih berada di Indonesia yang mau kerja ke Jepang. Bisa nggak kita mengundurkan diri ketika program magang kita ini sedang berjalan, kayak gitu, sedang masih dalam apalah, dalam masa kontrak lah kayak gitu kan. Terus kita nggak tahan nih kerja di Jepang, mau pulang ke Indonesia, mau mengundurkan diri. Jawabannya itu bisa teman-teman. Dan itu sama sekali nggak kriminal, ya. Tapi eh, yang pertama sekali kita lakukan itu adalah lapor dulu ke kumiai kita, ataupun penanggung jawab kita lah di Jepang kayak gitu kan. Kita cerita masalah kita apa kayak gitu. Terus kalau mereka udah setuju, ataupun mereka udah kayak mana ya, udah, ya udahlah kalau itu keputusan kamu, misal mereka bilang kayak gitu kan, ya mau gimana lagi kan, kalau memang udah itu keputusan kita gitu. Jadi yang pertama sekali itu adalah lapor ke komiai. Terus kontrak kita itu bakalan putus kayak gitu. Terus visa kita juga bakalan putus dan nggak berlaku lagi di Jepang ini. Kalau kita sudah diproses ke imigrasi, surat-surat kita itu tadi, pengunduran diri itu tadi gitu. Jadi kita harus pulang ke Indonesia. Seperti itu teman-teman. Terus masalah denda, ini nggak ada ya. Secara resmi di Jepang itu kalau kita mundurkan diri dari pekerjaan itu nggak ada sama sekali denda. Tetapi kalau teman-teman yang berangkatnya ke Jepang itu melalui LPK, dan teman-teman itu menggunakan biaya talang ataupun berhutang lah ibaratnya gitu ya kan ke LPK, kita harus bayar itu kayak gitu. Kita harus bayar dana talang itu ke LPK dengan lunas, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang paling berat itu buat yang kerja di Jepang, yang pengen pulang ke Indonesia, itu biasanya masalahnya itu di keluarga. Malu sama keluarga, malu sama teman, kayak gitu kan. Belum selesai kontrak, kok udah pulang, kayak gitu kan. Kecewakan keluarga, orang tua, kayak gitu. Rata-rata itu sih masalahnya. Makanya banyak yang bertahan di Jepang ini. Meskipun dapat perlakuan yang nggak baik dari orang Jepangnya ataupun dari perusahaannya, kayak gitu teman-teman. Terus, kapan kita harus bertahan? Kapan kita harus memikirkan gitu, untuk mempertimbangkan lah gitu, untuk pulang gitu. Kita bertahan aja dulu kalau si kitanya masih mau belajar, masih mau beradaptasi, dan masih wajar gitu perlakuan orang Jepang ini. Masih wajar lah, masih bisa ibaratnya terkondisikan lah gitu. Terus, kapan kita harus mempertimbangkan untuk pulang? Itu kalau ada kekerasan fisik ataupun perlakuannya udah nggak manusiawi gitu, udah kelewatan gitu loh, udah merusak mental kita lah gitu. Dan kondisinya itu udah nggak aman lagi buat kita bertahan gitu teman-teman. Itu teman-teman bisa pertimbangkan lah. Terus yang aku mau sampaikan di sini juga buat teman-teman yang lagi ada di posisi seperti ini gitu, atau yang pengen tahu dengan kondisi seperti ini, datang ke Jepang itu teman-teman bukan cuma soal uang loh. Yang paling utama itu adalah mental kita teman-teman. Karena ini kan bukan negara kita gitu loh. Kita nggak tahu kan gimana apa namanya, sistem kerjanya gitu loh teman-teman. Dan yang mau aku sampaikan juga, jangan teman-teman itu ambil keputusan untuk mengundurkan diri kalau teman-teman itu lagi dalam keadaan capek gitu, dalam lagi keadaan capek gitu, pulang kerja dimarah-marahin kayak gitu kan, terus aku pengen pulang aja lah, udah gak betah lagi di Jepang kayak gitu. Jangan teman-teman, harus ambil keputusan dengan kepala dingin, harus pikirkan ke depannya gimana gitu loh. Aku juga pernah ada di posisi seperti ini teman-teman. Aku itu datang ke Jepang 2023 dan aku itu sendirian di perusahaan ini gitu.
Kalau teman-teman sekarang ada di posisi seperti ini, aku juga pernah rasain teman-teman. Itu di tahun pertama. Gimana ya? Kita belajar memang bahasa Jepang di Indonesia kan. Tapi teman-teman memang beda jauh gitu loh setelah kita bekerja. Apalagi di bidang Tobi ini. Beda-beda, sangat-sangat beda jauh gitu bahasanya. Apalagi ada yang namanya dialek ataupun bahasa daerah gitu loh teman-teman. Jadi di tahun pertama itulah kita banyak masalah kayak gitu. Karena kita nggak ngerti bahasa gitu kan. Salah paham dengan apa yang dibilang mereka. Kayak gitu. Jadinya stres juga kan. Apalagi orang yang di rumah juga mikirnya kita gaji kita besar di sini. Sementara enggak gitu kan. Buat teman-teman yang dapat gajinya enggak terlalu besar gitu kan. Orang di Indonesia mikirnya kita udah mewah-mewahan di sini, udah dapat gaji besar gitu kan. Jadinya stres itu numpuk gitu. Jadinya kita mikir untuk mengundurkan diri kan gitu. Jadi kalau kita masih mau beradaptasi atau kalau kita masih mau bertahan gitu, itu bisa. Bisa itu berubah situasinya yang darinya tadi udah nggak kondusif gitu kan. Yang intinya teman-teman itu kalau ngambil keputusan janganlah dalam keadaan capek ataupun janganlah dalam keadaan eh, apa ya, dalam keadaan marah gitu. Jangan. Oke, kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Jawabannya itu bisa dan nggak ada denda sama sekali. Kecuali teman-teman itu punya dana talang di LPK. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kesalahan kata ataupun kurangnya informasi dari aku ini, tolong dimaafkan ataupun nanti bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa sama-sama perbaikin lagi channel aku ini, konten aku ini. Aku terima semua saran-saran dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.